Inilah biografi ulama kebanggaan Indonesia, bapak pendidik yang memanusiakan manusia, ulama penuh talenta. Ialah Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau lahir di Dompu, Nusa Tenggara Barat, dari pasangan terhormat nan mulia Habib Mahdi bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan Syarifah Balkis binti Hasan bin Soleh bin Salim Al-Idrus. Lahir pada hari Rabu 15 Agustus 1945, 2 hari menjelang kemerdekaan, sebagai anak sulung dari 11 bersaudara. Jenjang pendidikannya adalah sekolah dasar di tanah kelahirannya, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Dan Habib Saggaf muda dikenal cerdas oleh orang-orang di sekitarnya karena senantiasa mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Bahkan di usianya yang belasan tahun sudah mengajar kurang lebih 200 murid yang datang ke rumahnya sepulang sekolah. Suatu ketika, tengah tertidur di pangkuan ibunya, beliau bermimpi langit terbuka, terbelah, dan muncul suara tanpa rupa memanggil-manggil namanya. Ketika ia terbangun, diceritakan kejadian dalam mimpi itu kepada ibundanya, dan bundanya pun seraya menjawab, "Engkau akan pergi jauh." Sore itu juga ia dikabarkan akan berangkat ke Malang di antara Habib Abu Bakar Al-Mukhdar, seorang pedagang kuda yang juga teman dekat Habib Mahdi dan bermukim di situ Bondo. Gaya hidupnya yang serba berkecukupan berubah total ketika mulai menampakkan kakinya untuk menuntut ilmu Allah melalui perantara guru besar Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Habib Abdul Qadir Bil Faqih di Malang selama 13 tahun. Karena usaha ayahnya gulung tikar dan tidak ada kiriman, beliau kerja menyapu dan membantu urusan pondok pesantren untuk membiayai hidupnya selama di pesantren. Karena kesungguhannya dalam belajar, dalam waktu 2 tahun 8 bulan sudah diangkat menjadi guru mengajar fikih, nahwu, hadis, bahasa Arab, dan cabang ilmu lainnya, serta menjadi pengajar paling disukai karena kelebihannya dalam public speaking, hingga banyak santri yang tidak ingin melewatkan mata pelajaran yang diempunya. Tidak saja itu, setelah kelulusannya di pesantren Darul Hadis, beliau pergi ke Timur Tengah berguru kepada Syekh Muhammad Balqaid Al-Jazair selama 9 bulan, dan di Bahrain selama 6 bulan bersama Syekh Nadimul Ash, di Baghdad, Irak selama 9 bulan, juga di Masjidil Haram Mekah pada Syekh Ahmad As-Saggaf sekitar 5 tahun. Pada tahun 1973 hingga 1975, sepulangnya menuntut ilmu, beliau membuka pesantren di tanah kelahirannya, Dompu. Walaupun kemudian mencari guru lagi, yang diantaranya kepada seorang suku Dayak di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan. Sedangkan datang ke Jakarta setelah membuka pondok pesantren internasional di Surabaya. Karena fatwa beliau bermasalah di negara Singapura berkenaan dengan ginjal, dan menjadi ulama pertama yang memfatwakan bahwa organ tubuh boleh ditransfer ke orang lain. Sedangkan banyak ulama tidak sepakat dengan pandangannya pada saat itu, sehingga masalah merambat kepada lembaga pendidikan yang didirikannya lantas ditutup. Selain itu, pernah juga mendirikan Sanawiyah School di Hong Kong, majelis taklim di Masjid Raya Bintaro, Jakarta, yang jamaahnya ribuan sampai memenuhi tempat hingga keluar masjid. Pada tanggal 14 Mei 1998, beliau pindah rumah ke Parung, Bogor, ketika gejolak Jakarta atau dikenal tragedi Mei 98, untuk menempati rumah besar pemberian orang kaya yang saat ini menjadi kediaman Ahlul Baitnya. Pertama datang di Parung, Abah mendapatkan kepercayaan membagi-bagikan beras pemberian dari negara Arab Saudi, Brunei Darussalam, India, dan partai politik kepada masyarakat sekitar. Melihat hamparan hutan karet yang tak dimanfaatkan, timbullah gagasan ingin membangun pondok pesantren yang saat itu berukuran 4 kali 5 meter. Walau sebelumnya
Beliau dimimpikan datuknya agar mau tinggal dan mendirikan lembaga pendidikan di tempat tersebut. Hingga seiring waktu berjalan, tempat itu berubah menjadi pusat peradaban Islam yang berkembang pesat dan maju, bernama Yayasan Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School dengan ribuan santri. Niat tulus dan ikhlasnya mendirikan lembaga pendidikan gratis dan berkualitas tercapai hingga kini dan insya Allah sampai hari kiamat. Adapun harapan dan cita-cita beliau agar santrinya bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama, dan Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School menjadi pesantren tauladan di seluruh dunia. Beliau wafat pada hari Jumat 12 November 2010 bertepatan dengan 5 Zulhijjah 1430 Hijriah, meninggalkan sejuta jejak indah untuk diteladani oleh para santri dan orang-orang yang mengenalnya. Dan kini, estafet kepemimpinan Yayasan Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School berada di tangan sang istri tercinta, Umi Wahidah binti Abdul Rahman beserta 7 putra-putrinya.